True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. God is good all the time God is good. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali boleh menyapa setiap hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Saya datang berempat, bisa berdiri sebentar. Roro mana dia? Oke, Jeffrey, Nia, Nancy. Oke, ini rekan-rekan yang mulai Sabtu ada di sini. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Roro memang biasa mimpin di pujian di kami, Pak Guana juga tahulah kualitas dia, kualitas suaranya dan sebagainya. Setiap hari makan kencur dia. Ya, itu Roro. Jeffrey kemarin ngisi di Youth. Saya kenal beliau kenal dia sejak masih pakai celana biru, jadi masih SMP. Hari ini dia sudah S2, sama-sama S2, cuma saya di MM, tapi dia di teologi ya. Dia teologi ya Pak, MTH. Jadi kalau saya ngomong bahasa Inggris, dia ngomongnya bahasa Yunani Ibrani. Jadi kalau tanya Ibrani Yunani jangan ke saya, tanya aja ke dia. Dia nyanyi aja pakai bahasa Ibrani Yunani. Sebelahnya adalah istrinya, Nia, dia guru. Kalau acara di Jawa Timur, dia salah satu yang mewakili untuk Madiun. Guru apa? Guru penunjang ya? Ya bahasanya itu ya. Dia guru penggerak ya. Sampai hari ini jadi berkat buat banyak guru di Madiun. Sebelahnya Nancy, dia dari Dayak, dari Kalimantan. Ya berapa tahun ya, sudah sekian tahun ya jadi kita sama-sama melayani di radio dengan Nancy dan teman-teman ini. Puji Tuhan. Tadi begitu duduk saya ditawari sama Pak Roni, Pak nanti habis ini makan swike ini. Kami berlima ini makan semuanya. Semuanya makan kecuali kaki meja. Semua kaki 4 kita makan, semuanya kecuali kaki meja yang tidak kita makan. Terutama Nancy ini semua makan. Tapi yang tidak makan itu cuma Jeffrey sama Nia. Jadi mungkin kita berubah Pak dari swike. Ya, itu aja. Saya senang sekali boleh hadir, boleh menyapa setiap dari kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan kemarin boleh ada Youth. Jeffrey report ke saya rindu setiap anak-anak Youth, rekan-rekan Youth boleh maju lebih lagi. Amin. Sebentar mereka akan, Nia, Nancy, Roro akan ke atas untuk ngisi sekolah minggu. Bapak Ibu yang bawa anak-anak sekolah minggu bisa ke atas saja. Mulai jam berapa ya Pak? 8:30 ya? 8:30 mulai, jadi mereka akan prepare untuk, ya ada permainan, ada apa, enggak tahu saya. Mereka sudah ahli untuk lakukan itu. Yang anak-anak sekolah minggu bisa ke atas saja, jadi bisa terima berkat untuk di sana. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya ngajak Bapak Ibu untuk lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya, 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia di sini sampai Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Nah, poin saya yang kalimat selanjutnya ini, selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah bangkit Yesus 40 hari ada di bumi ini.
Kalimatnya ini, firmannya berkata demikian. Selama 40 hari dia ada, dia bertemu, dia menyapa semua murid-muridnya yang ada. Yang diomongin adalah tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi sesuatu yang penting tidak ini? Penting sekali. Karena dia tahu setelah ini dia harus terangkat ke surga. Benar kan ya? Dia akan terangkat surga, kemudian hari ke-50 Pentakosta, Roh Kudus turun. Jadi selama 40 hari itu Tuhan Yesus ngajar tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus ngajar kepada setiap orang, dia mengingatkan, dia mengajar setiap orang tentang kerajaan Allah. Jadi bukan hal yang sambil lalu, tapi sesuatu yang penting buat kita perhatikan juga, bahwa kerajaan Allah itu ya dan amin. Kerajaan itu ada, dan kita mau, dan Tuhan mau kita supaya tinggal di dalam kerajaannya seperti itu. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu ada di sini berarti tidak ada kerajaan Allah. Dia ada bersama dengan kita. Kerajaannya ada. Amin. Kerajaannya ada. Bagaimana Pak kita ada di dalam kerajaannya? Jelas katakan pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, maka kita bisa tinggal di dalam kerajaannya. Yohanes 3 katakan demikian, tidak usah dibuka. Yohanes 3:3-5. Pada waktu kita lahir baru, maka dikatakan kita tinggal, kita masuk di dalam kerajaannya. Kerajaannya ada di mana? Kerajaannya ada di hati kita. Lukas katakan demikian, kerajaannya ada. Jadi setiap dari kita ini tinggal dalam dua wilayah. Kita tinggal dalam suatu keadaan yang dua dimensi yang berbeda. Dimensi yang ada yang kita lihat seperti ini. Tapi dimensi yang tidak kita lihat adalah kerajaannya. Bisa dipahami seperti ini, coba satu persatu ya. Jadi kita lihatnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh aku tinggal di Kudus. Iya, secara fisik kita tinggal di Kudus. Tetapi secara yang kasat mata yang tidak kelihatan, kita ada dalam kerajaannya. Kalau kita tidak tinggal dalam kerajaannya, maka kita tidak bisa mengakses, menerima sesuatu yang ada di kerajaannya ini. Amin. Nah di dalam kerajaan surga, kalau kita berbicara surga, di surga tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan dan sebagainya. Amin, setuju kan ya? Sebetulnya itu jadi jatah dari kita semuanya pada waktu kita bisa mengaksesnya. Pada waktu kita bisa mengaksesnya, kita menerimanya, maka kita menerima jatah itu. Buat siapa? Buat kita semuanya. Kenapa buat kita semuanya? Karena tadi katakan kita berharga di mata Tuhan. Pada waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu kita lahir baru, maka kita sedang tinggal dalam kerajaannya. Permasalahannya adalah kita mengakses yang ada, yang tersedia lengkap di dalam kerajaannya itu. Amin. Kita seringkali kita tidak mengakses. Bapak Ibu semua bawa handphone. Kalau di handphone itu tinggal 5%, perlu apa kita? Perlu charge. Benar kan ya? Kalau Bapak Ibu bawa handphone tapi tidak bawa charger, di sini kan banyak listrik. Bisa nyala semuanya. Bisa buat sesuatu handphone ini bisa nyala terus enggak? Jadi 5% naik 10%, naik 15, 20 sampai akhirnya 100. Enggak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada aksesnya. Bisa paham seperti itu. Tersedia kan lengkap. Tinggal ngonsol. Sama Pak Roni pasti boleh lah. Pastilah. Tapi Bapak Ibu tidak bisa akses itu. Karena tidak ada kabelnya. Tersedia lengkap kan listriknya, mau handphone aja paling berapa menit sudah penuh. Cuma perlu buat berapa. Sudah tersedia kan listrik tempat ini berlimpah-limpah. Tapi kita tidak bisa menikmatinya. Karena kita tidak ada colokannya. Sama seperti itu. Sudah tersedia lengkap semuanya di dalam alam kerajaan surga. Tapi seringkali kita tidak bisa akses karena kita tidak punya colokannya. Amin. Ayo mulai belajar bahwa Tuhan mau kita akses terus menerus. Nah, kerajaan Allah, kerajaan di mana ada rajanya, penguasanya, Tuhannya siapa? Jelas Tuhan Yesus. Ada aturannya, ada tatanannya, ada hukumnya, semuanya ada semuanya. Bapak Ibu boleh tinggal di sini, tinggal di Madiun, tinggal di Surabaya, tinggal dimanapun, maka dimanapun kita berada,
maka di situ ada yang namanya gravitasi. Masih ingat gaya gravitasi? Apa artinya? Pada waktu kita lepaskan sebuah barang, mau barang apapun, barang itu akan jatuh. Kalau enggak percaya silakan coba handphonenya masing-masing. Pasti jatuh. Siapapun kita. Ya kan? Tidak peduli kita sekolahnya bagaimana, uangnya berapa, tingkat pendidikannya apa, siapapun kita. Pada waktu kita lepas barang, maka pasti jatuh. Mau dicoba? Enggak bisa. Semuanya akan jatuh karena gaya gravitasi. Sama, pada waktu kita tinggal dalam kerajaannya, semuanya akan terjadi pada waktu kita akan mengikuti dengan aturan yang ada. Mengikuti tatanan yang ada, mengikuti semua yang Tuhan mau, maka dengan sendirinya siapapun kita akan jadi. Tadi saya katakan, pada waktu kita tidak akses maka kita tidak akan bisa. Cara kita akses salah satunya adalah bahwa kita sadar bahwa ada kerajaan Allah dimanapun kita berada. Bapak Ibu boleh kerja di sekolah, boleh kerja dimanapun. Maka pada waktu kita ada, pada waktu kita datang, pada waktu kita beraktivitas, dimanapun kita, maka kita mesti menyadarkan diri, awareness, senantiasa sadar ada kerajaan surga yang bersamaku. Amen. Berapa lama Bapak Ibu sadar tentang itu? Ada satu quotes yang bagus, lebih baik 1 jam kesadaran akan Tuhan itu ada daripada 1 tahun tanpa kehadiran Tuhan. Tanpa sadar ada Tuhan yang bersama dengan kita. Pada waktu kita tahu 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, sadar ada Tuhan yang bersama dengan kita. Maka itu akan memberikan efek yang luar biasa buat kita. Amin. Ya, selama kita tidak sadar bahwa ada keberadaan Tuhan bersama kita, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Tapi pada waktu kita sadar ada Tuhan, ada kerajaannya, ada Roh Kudus yang bersama kita, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Maka senantiasa, saya ulangi kalimat saya, senantiasa, maka kita mesti sadar dimanapun kita berada, ada kerajaannya bersama dengan kita. Ada Roh Kudus yang bersama kita. Amin. Mudah buat kita untuk slip, mudah buat kita untuk skip, mudah buat kita untuk berganti. Sama seperti mudahnya kita sedang on off lampu. Ini sedang on, bisa di off, bisa enggak? Bisa, tinggal diklik. Benar kan ya? On, off, on, off. Begitu mudahnya kita ngeklik. Contoh, suatu hari Yesus berjalan dengan Petrus, dengan murid-muridnya. Dan pada waktu bertemu Petrus, dengan bertemu murid-muridnya Tuhan Yesus tanya nih, menurut kamu siapa aku? Nggak usah dibuka ya, pasti ingat ya kisah itu ya. Kemudian Petrus jawab bagaimana? Engkau anak Allah. Ya kan? Kemudian Tuhan ngomong itu karena Roh Kudus, karena Tuhan yang ngomong sama kamu. Sehingga kamu berkata seperti itu. Bahasa sehari-harinya seperti itu. Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah. Sekian ayat kemudian, tidak sampai 1 pasal itu, sekian ayat. Tuhan Yesus ngomong sama Petrus apa? Enyahlah iblis. Nanti baca di rumah. Cuma sekian ayat loh. Yesus ngomong di orang yang sama. Dari pertama dia berkata, engkau Petrus yang ngomong itu karena Roh Kudus, karena Tuhan yang memberi inspirasi ke kamu. Sekian ayat kemudian, 3 ayat atau 5 ayat, Tuhan berbicara kepada Petrus, enyahlah iblis. Apa Petrusnya kerasukan roh? Tidaklah. Benar kan? Petrus cuma skip di pikirannya. Dari fokus ke Tuhan, tetapi karena Tuhan di ayat setelah Yesus ngomong itu, Tuhan Yesus bicara aniaya, apa yang dialaminya, dan di pikiran Petrus berkata, aku tidak mau Tuhan kau mengalami aniaya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Maksudnya Petrus baik enggak? Baik. Tetapi itu bukan pikirannya Tuhan. Nah, mudah buat kita sama seperti Petrus, skip seperti itu. Sama seperti kita nyalain lampu, mudah buat kita on, tapi juga mudah buat kita off.
Nah, kesadaran itu dimulai dari mana? Kesadaran itu dimulai di pikiran kita. Makanya senantiasalah kalau kita mau sadar, maka kita mesti manage, kita mesti atur pikiran ini mau ngarah kemana. Badan Bapak Ibu, ibu-ibu boleh ada di sini loh, badan semuanya. Tapi belum tentu pikirannya di sini. Mohon maaf. Bisa pikirannya di rumah loh. Tadi kompornya wis mati durung ya. Tadi AC-nya sudah dimatiin belum ya? Badan kita ada di sini loh, tapi pikiran kita bisa ada di rumah. Tadi pintu sudah tak kunci belum ya? Bener enggak? Ngalami loh seperti itu ya. Setiap dari kita ngalami loh seperti ini. Nanti aku habis ini mau kemana ya? Habis ini mau makan apa? Pikiran ini bisa berpindah-pindah seperti itu meskipun badan kita ada di sini. Maka kita mesti mengarahkan pikiran kita senantiasa, melatih pikiran kita senantiasa ke firman. Amin. Ini tanda kita sadar akan Tuhan. Sadar akan hadirat Tuhan. Bulan lalu saya ketemu seorang guru. Bukan di sini, di kota lain. Dia saksi. Dia ngomong seperti ini. Beberapa bulan sebelumnya dia bertemu seorang nabi Tuhan. Dan Tuhan ngomong, kamu sembuh. Sembuh kata Tuhan. Kamu akan sembuh dan kamu akan jalan normal. Dia datang ke dokter, dokternya bilang apa? Saya enggak nyalain dokter loh ya, enggak. Tapi ini ceritanya seperti itu. Dokter bilang apa? Kamu akan lumpuh. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang wanita ketemu dokter, dokter analisa semuanya, foto, ronsen dan sebagainya, dia lihat dan dokter ngomong kamu akan lumpuh. Mana yang kita pilih? Firman tadi, Nabi itu mengatakan kamu sembuh. Kamu akan jalan normal, kamu sembuh. Tapi begitu dia dokter ngomong sebentar lagi kamu lumpuh. Ini realita kehidupan loh. Bapak Ibu juga akan mengalami seperti itu dalam konteks yang berbeda-beda. Milih firman, milih perkataan firman, atau milih apa kata dunia, apa kata realita. Amin. Saya dengar kesaksian lain. Seorang hamba Tuhan, dia datang ke istrinya sedang hamil waktu itu. Dan dokter bilang, sudah di MRI semua, kemudian istrinya pulang, dan dia yang menghadap ke dokter itu, dokter bilang seperti ini, janinmu tidak bertumbuh, dan percuma kamu tunggu. Dari scan, dari MRI dan sebagainya. Tapi pada waktu dia sampai rumah, dia bilang sama istrinya, ditanya istrinya, dokter bilang apa? Dokter bilang baik-baik saja. Dia tidak ngomong apa-apa, dia ngomong cuma baik-baik saja. 2 bulan kemudian, suami istri ini, hamba Tuhan ini datang lagi ke dokter. Dan dokter lihat, loh kok bertumbuh normal. Hamba Tuhan ini bicara, aku percaya apa kata Tuhan, bukan katamu. Setiap dari kita dilatih untuk mengarahkan pikiran ini. Mau ke pikiran Kristus atau ke realita. Amin. Ayo latih. Saya latih di handphone saya ini setiap jam pasti bunyi alarmnya. Saya latih untuk mengucap syukur. Saya latih untuk memuji Tuhan. Semuanya mesti dilatih, tidak bisa secara tiba-tiba. Kemarin saya keluar dari Semarang, macet Pak. Dari Semarang sampai Demak, sampai Kudus ini saya 1,5 jam. Kena tronton, ada yang mogok, jadi kemudian kena jalan yang ditinggikan itu. 1,5 jam, mau ngomel ya ngomel ke siapa. Logika saya gitu, ngapain saya ngomel. Nah saya tinggal nyalain handphone saya, di handphone saya ada audio suara firman. Jadi itu ngurut, jadi saya tinggal klik aja. Jadi selama 1,5 jam itu saya dengerin firman yang muncul. Jadi ada ayat, baca ayat bahasanya gitu, baca ayat ini ngurut gitu. Jadi saya tinggal klik aja. Saya klik, saya dengerin. Jadi lumayan sekian pasal saya habis selama perjalanan itu. Terus saya ganti lagu lagi. Itu pilihan kita. Mau yang mana? Mau mengizinkan pikiran ini untuk skip
apa yang kita lihat di realita ini atau kita tidak. Kembali ke kesaksian teman saya, guru ini. Hari ini dia normal, dia jalan seperti biasa. Amin. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Kenapa? Karena kadang kita tinggal di realita kerajaan surga. Ya dan amin. Pada waktu kita bisa mengaksesnya. Ayo terhubung terus 24 jam. Bukan cuma 1-2 jam ada di sini. 24 jam kita harus terhubung sama Tuhan. Di tengah saya sedang mempersiapkan firman ini, kemarin di tengah saya melatih untuk senantiasa terhubung, berbahasa roh, memuji Tuhan, berkata firman, itu yang terus saya latih. Baru kemarin pagi saya ngalami ini. Di tengah saya dari mobil perjalanan, saya ke toko, saya masuk tol, saya berbahasa roh. Tahu-tahu muncul kalimat seperti ini. Bapak Ibu dengar. Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Setuju? Amin. Apa yang ada di tangan kita, itu karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apa yang ada di tangan kita, itu karena Tuhan. Tapi kalimat selanjutnya yang membuat saya menangis adalah, tanpa kamu Paulus, aku tidak mau. Kalimat itu membuat saya kaget, tanpa kamu Paulus, aku tidak mau. Bukan tidak bisa, Dia Tuhan bisa semuanya. Amin. Tapi tanpa kamu, aku tidak mau. Saya berbahasa roh sebentar di mobil sambil nangis. Saya teringat satu kalimat, satu ayat. Nothing is impossible. Kata sambungnya with God. Tuhan bisa lakukan sendiri? Bisa. Tapi di situ tertulis with. Dia perlu kita. Tanpa kamu Jeff, Tuhan tidak mau. Ingat, Dia bisa lakukan banyak hal di Madiun. Tapi tanpa kamu, Tuhan tidak mau. Bukan tidak bisa, Dia bisa. Tanpa kamu, Sena, Tuhan tidak mau. Tuhan mau bersamamu untuk lakukan sesuatu di sekolah ini. Tanpa kamu, tidak mau. Bukan tidak bisa. Sepanjang perjalanan saya cuma mengeluarkan air mata saja. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, ya dan amin. Tapi kalimat ini yang membuat saya terheran-heran. Tanpa kamu Paulus, aku tidak mau. Siapa sih kita? Dia bisa, cuma dia tidak mau. Makanya ini buat pemain musik. Kalau engkau diberi kesempatan untuk main, Tuhan bisa pakai siapapun untuk berdiri di sini. Setuju kan ya? Tapi Tuhan tidak mau, Tuhan mau kamu untuk main di sini. Maka mainlah dengan hati, mainlah dengan kesungguhan, mainlah dengan cinta. Buat yang nari tadi, ada banyak orang yang bisa nari lebih bagus dari 2 orang dari kamu. Tapi Tuhan pilih kamu untuk nari. Dan narilah dengan hati, narilah dengan cinta. Dia bisa, tapi dia mau dengan kita. Amin. Ayo tetaplah terhubung, karena itu yang dia mau. Yang kedua, ada tatanan yang harus kita alami buat kita semuanya. Tadi saya katakan bahwa terhubung itu yang paling penting. Siapapun kita, maka kita mesti terhubung. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6:33. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tahu kan ayat ini kan ya? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita cuma fokus yang ditambahkan. Padahal yang harusnya kita lakukan terlebih dahulu, carilah kerajaan. Carinya sudah ada di sini. Permasalahannya adalah kita connect atau tidak. Listriknya ada, tapi kita connect tidak dengan sumbernya.
Mari buat kita semuanya connect lah, senantiasalah sadar, senantiasalah tahu, senantiasalah percaya bahwa Dia ada bersama kita dan kita terus senantiasa perkatakan firman-Nya, pujian dan sebagainya supaya kita bisa akses segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Bapak Ibu yang punya anak misalnya sudah punya ATM buat anaknya, adalah hal yang menyedihkan pada waktu kita anak kita berkata, "Pak, aku enggak bisa makan." Loh kenapa? Ya aku enggak punya uang. Padahal kita taruh di ATM-nya duit 1 juta atau berapa. Tapi dia enggak bisa akses, enggak tahu PIN-nya. Sama seperti itu. Kalau Tuhan sediakan, tapi kita enggak mau akses. Amin. Ada dulu di zaman saya SMA di Surabaya ada pengajaran, ya aku enggak apa-apa sengsara di bumi, yang penting aku masuk surga. Ya Tuhan mau beri kesehatan, Tuhan mau beri berkat, Tuhan mau semuanya, tapi kita berkata seperti itu ya kita enggak akan terima apa-apa. Bapak Ibu boleh lihat mulai dari Kejadian 1 ayat 29, Kejadian 12, 1 dan 2. Senantiasa yang Tuhan mau adalah memberkati, diberkati dan memberkati. Siapapun kita termasuk gereja di sini, saya percaya diberkati tapi juga untuk memberkati. Konteksnya tetap seperti itu, diberkati dan memberkati. Amin. Mari poin yang kedua yang ingin saya bagi adalah ada Kejadian 8 ayat 22. Tatanan yang kedua yang ingin saya bagi adalah Kejadian 8 ayat 22. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Amin. Selama bumi ini ada, masih ada musim menabur dan menuai. Amin. Jangan batasi menabur dan menuai tentang bicara tentang duit saja. Menabur dan menuai tidak hanya masalah duit saja. Menabur dan menuai adalah masalah benih yang ada. Waktu Kejadian 1:29, Tuhan kata beranak cuculah. Tuhan perintahkan beranak cuculah karena Tuhan lihat dari Adam dan Hawa beranak cucu untuk memenuhi bumi. Tuhan lihat Adam dan Hawa, Kejadian 1:26 katakan apa? Aku menciptakan engkau, kita menciptakan engkau sesuai segambar dan serupa dengan Allah. Jadi di mata Tuhan dia mau terjadi multiplikasi. Terjadi tuaian yang besar lewat Adam dan Hawa, muncul orang-orang manusia Allah, manusia-manusia yang segambar serupa dengan Adam dan Hawa. Itu pengennya Tuhan dari awal. Makanya berbicara nabur dan nuai tidak hanya berbicara tentang duit, tapi yang penting adalah di mana kita memultiplikasi orang-orang yang sama, orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Gereja tidak akan bisa multiplikasi pada waktu tidak ada komsel. Bahasanya di sini pakai apa ya? Komsel atau apa, Pak? Family care, iya kan? Family care ini cara Tuhan untuk membuat multiplikasi. Orang-orang manusia-manusia roh, manusia-manusia yang secara spiritual boleh jadi berkat tidak hanya di gereja ini saja, tapi di kota ini. Selama saya lihat gereja yang kuat di selnya, maka gereja akan memberikan dampak buat kotanya lebih besar lagi. Amin. Ayo, ini cara Tuhan. Jadi sekali lagi ini menabur dan menuai bukan bicara masalah duit saja. Tapi masalah benih yang kita tabur. Nah kita ini produk dari benih. Benih siapa Pak? Benih dari orang-orang yang ada di sekitar dulu. Contoh, pada waktu seseorang sejak bayi, sejak dalam kandungan, pada waktu seorang ibu tidak memperkatakan sesuatu ke anaknya sejak dalam kondisi hamil, maka akan mempengaruhi anak itu pada waktu dia lahir. Pasti. Selama dia hidup, orang-orang sekitarnya sedang memperkatakan apa ke dia.
Itu benih yang ditabur, yang dia terima di pikirannya, di hidupnya. Waktu saya masuk kos di waktu saya mahasiswa, SMA saya sudah kos, mahasiswa saya pindah kos, tetap di Surabaya. Anaknya tante kos waktu itu masih SMP, kelas 2 atau kelas 3. Saya itu setiap hari dengar dari tante kos saya ngomong bahasa Mandarin, meskipun saya enggak lancar, enggak bisa ngomong lancar, tapi saya ngerti dia ngomong apa. Setiap kali ketemu dengan anak cewek ini, gara-gara, bahasa Indonesianya gini, gara-gara kamu, papa ini bangkrut, gara-gara kamu, hidupku susah, gara-gara kamu, lihat kita rugi terus, kemarin bang, kan ini kontraktor. Jadi selain dia buka kos, tapi juga kerjaan utamanya kontraktor. Gara-gara lada kamu ini jadi bangkrut, ini buat ini rugi, dan ini rugi. Setiap hari loh, saya ini meskipun anak kos dengar itu, dipikir saya enggak bisa Mandarin. Suatu hari saya ngomong sama tante, kamu ini ngomong apa? Tak pikir ya metu ya keluarlah dari kos lah. Saya enggak bisa lihat seperti itu. Waktu itu saya lahir baru itu SMA kelas 3, meskipun nama saya sudah Paulus sejak lahir, tapi saya baru itu SMA kelas 3. Saya lihat itu, dan begitu mamanya ngomel dia cuma nangis, masuk kamar nangis anak itu. Jadi saya lihat dia ke dapur gitu sambil masih nangis itu saya tahu. Sampai suatu saat bilang, kamu mau jadi apa nanti anakmu ini? Ngomong tuh terus seperti itu. Kamu sedang nabur yang tidak baik. Enggak tahu waktu saya bisa bilang seperti itu. Kalau kamu pengen nabur mangga, ya kamu nanam biji mangga. Iya kan ya? Kalau kita pengen mangga harus nanami biji jagung kan keliru. Enggak akan pernah bisa. Kalau mbok marahi, mbok omongi gitu terus, nanti jadinya 5 tahun seperti apa? Hari ini Bapak Ibu yang sekolah misalnya, setelah SMA Bapak Ibu masuk ke dokteran misalnya. Maka 5 tahun jadi apa? Ya jadi dokter atau mau jadi insinyur. Bener kan ya? Keputusan hari ini, apa yang kita tabur hari ini, akan kita tuai. Makanya tadi di awal saya bilang, ini enggak cuma masalah duit bos. Kalau bicara tabur dan tuai jangan hanya dibatasi dengan duit. Tapi benih yang kamu tabur, yang kita tabur, lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Mau tabur apa di pikiran kita? Mau tabur apa lewat perbuatan kita? Mau tabur apa lewat mulut kita? Amin. Bapak Ibu tolong lihat. Makanya saya concern. Saya bisa lihat sama-sama SD misalnya, sama-sama TK. Kamu tetap akan lihat beda. Benar kan ya? Si A, si B, si C, anak-anak datang. Bukan karena duitnya loh. Iya kan? Saya pernah lihat di sekolah anak saya yang nomor 2, waktu SMA itu, mobil paling jelek itu Avanza. Kalau di tempat lain Avanza itu mobil sejuta umat, tapi di situ enggak ada. Bisa paling Avanza itu cuma 1-2, yang lainnya Alphard, Mercy, BMW, mereka datang. Cuma mobil saya saja yang Avanza. Anak saya diantarin pakai Avanza. Tapi pada waktu saya lihat pagi atau saya siang saya jemput waktu pas saya di Surabaya. Ekspresi yang berbeda muncul. Benar enggak sih? Bukan masalah mobilnya loh. Orang boleh naik Alphard, tapi pada waktu dia masuk sekolah dia akan berekspresi yang berbeda. Jalan kelowas siapa ya bahasa kudusnya. Males sekolah. Kenapa? Karena dia sudah capek di rumah. Kenapa capek? Karena dia terima benih perkataan di rumah yang tidak menguatkan dia. Hati-hati, kita bisa nabur lewat perkataan kita buat anak kita mau jadi apa nextnya. Amin. Sekali lagi ini bukan masalah duit. Apa yang kita tabur lewat perkataan, apa yang kita tabur lewat pikiran, apa yang kita tabur lewat perbuatan. Kita akan nuai. Bapak Ibu, apa yang kau tabur di tubuhmu? Hari ini misalnya kita kemarin sekian bulan yang lalu, saya datang ke sebuah depot.
saya makan, saya lihat anaknya ini. Lebih besar dari saya, badan kok lemes gitu. Lebih muda, lebih besar dari saya, badannya lemes. Setelah anaknya datang, saya ngomong sama orang jual, "Kok ngapain anakmu ini?" Papahnya jawab ini, "Kreatinnya 12. Kok bisa, saya bilang gitu. Masih muda tuh segitu. Bentar lagi mau cuci ginjal. Kok bisa, saya bilang gitu. Ya apa, setiap hari minumnya, ya saya enggak perlu sebut lah, minuman energi itu biasanya botolan tuh. Bapak Ibu tahu lah ya, di supermarket banyak itu. Setiap hari mesti minum itu, diberitahu enggak usah minum, tetap beli sendiri, minum sendiri. Ya, karena di minuman itu kan banyak macam-macamnya kan ya, yang gula dan sebagainya. Kreatin 12. Apa yang kita tabur di tubuh kita, maka kita akan nuai. Hari ini lupa gak apa-apa Pak, sehat. Ya cobaan. Makan sembarangan itu. Coba akan terjadi. Setiap hari Bapak Ibu buat teh, gulanya 1 sendok itu. Ya coba aja 5 tahun nanti jadi apa. Tadi kita ngomong barusan tentang tebu. Bapak Ibu daripada gula kan mending tebu. Air tebu enggak apa-apa. Karena teman saya yang diabetes pun minum air tebu. Tapi coba kalau orang diabetes minum gula. Ya bablas. Ada beda. Nah, makanya itu perhatikan apa yang kita tabur, maka kita akan nuai. Amin. Pasti. Ada satu ayat di Ibrani katakan nabur dan nuai. Tapi ada beda. Bapak Ibu nanam padi sama nanam jagung, nuainya beda. Jagung berapa bulan Jab ya? 6 bulan ya. Nah. Jagung itu 6 bulan kalau tidak salah. Tanam, dia akan nuai. Padi 3 bulan, durian sekian tahun. Minggu lalu kita dari Wonosalam, ada durian, ada manggis, ada macam-macam semuanya. Itu tahunan, tapi pasti menuai. Amin. Sama seperti tadi loh, gaya gravitasi itu pasti. Siapapun kita pasti terjadi gaya gravitasi itu. Sama seperti ini. Pada waktu kita nuai, pada waktu kita nabur, pasti menuai. Sekian tahun pasti. Amin. Yang kedua, tatanan yang kedua tentang nabur dan nuai. Makanya perhatikan pikiranmu, perhatikan perkataanmu, perhatikan perbuatanmu. Itu yang akan kita tuai. Yang ketiga, yang terakhir, sebetulnya ada beberapa lagi, tentang iman. Roma 3, 27-28. Ada tatanan, ada banyak tatanan, tapi pagi hari ini saya cuma bagi 3. Yang pertama, tatanan yang pertama, terus cari Tuhan, terus connect sama Tuhan, terus melekat sama Tuhan, terus senantiasa sadar akan Tuhan. Kalau kita tidak sadar, maka kita tidak bisa akses. Kalau kita tidak sadar, maka kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Tuhan sediakan kesehatan, Tuhan sediakan kesembuhan, Tuhan sediakan semuanya buat kita. Sebelumnya kita lihat di enggak apa-apa. Ke sini ketiga. Jadi tabur tuai akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Tatanan yang ketiga tentang iman. Roma 3 ayat 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Kalimatnya jelas, tidak ada. Semua anugerah Tuhan tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Bahasa Inggrisnya jelas. Law of faith. Bahasa Indonesia kehilangan kata itu. Jadi segala sesuatu yang boleh terjadi di kita, karena ada tatanannya. Law of faith. Tatanan iman yang harus terjadi di dalam hidup orang percaya. Ayat yang lain katakan tanpa iman kita tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Amin. Tanpa iman kita tidak akan dapat apa-apa. Ada bagian yang Bapak, Ibu, dan saya harus lakukan yaitu iman. Supaya kita ngalami iman sebagai respon kita akan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita lihat di Roma 10.
Prinsip ini terjadi, tapi seringkali kita tidak alami lakukannya. Roma 10 ayat 8 dan 10. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Roma 10 ayat 8, oke. Tetapi apakah katanya inilah firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika kamu ayat 10. Oke, amin. Ayat 9. Nah, prinsip ini sama seperti yang harus kita lakukan by faith. Tatanannya iman. Dan kita percaya setiap dari kita menjadi percaya, menjadi lahir baru pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Nah, Yesus adalah Tuhan. Kalimatnya jelas di sini firman-Nya, Yesus adalah Tuhan. Bagian yang kedua adalah bahwa kita harus percaya dalam hati kita. Amin. Percaya dalam hati kita, tidak cuma percaya, kalimat yang kedua kata mengaku dengan mulutmu. Yes, ada percaya, ada mengaku. Kalimat selanjutnya kata maka kamu akan diselamatkan. Bahasa Yunaninya S-O-Z-O. Soso. Pada waktu kita percaya dari hatimu, kemudian mengaku di mulut kita, maka kita diselamatkan. Ayat 10 katakan pada waktu kita hatimu percaya, hati orang percaya dan dibenarkan, mulut mengaku, maka diselamatkan. Diselamatnya berubah di sini jadi soteria. Di awal 9 soso, engkau diselamatkan. Tapi di sini soteria, artinya apa? Engkau disembuhkan, engkau ditolong, engkau dilepaskan, engkau dipelihara Tuhan. Bahasa Indonesianya sama nulisnya. Prinsipnya bagaimana Bapak Ibu? Pada waktu kita percaya, maka mulut kita mesti ngomong. Pada waktu kita ngomong, maka kita terima. Paham? Percaya, ngomong, terima. Kenapa kita percaya? Kita percaya bahwa kita diselamatkan. Hari ini pada waktu kita meninggal, saya percaya setiap hari kita percaya, habis meninggal di bumi kita masuk kemana? Ke surga. Kita percaya toh? Ada yang ragu? Saya yakin tidak ada yang ragu. Benar kan ya? Kita percaya masuk surga. Tapi pada waktu kenapa kita ragu bahwa kita juga disembuhkan? Kenapa kita ragu bahwa kita juga diberkati? Kenapa kita ragu kenapa kita ragu kalau kita dilepaskan? Percaya, ngaku lewat mulut kita, maka kita akan terima. Ayat yang lain katakan pada waktu engkau percaya maka engkau berkata-kata, 2 Korintus 4 ayat 13. Percaya, berkata-kata, maka engkau akan menerima. 2 Korintus 4 13 bisa bacakan. Percaya, berkata-kata, menerima. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kita sudah percaya belum? Oke, sudah. Kita sudah berkata-kata belum? Seringkali kita, Pak Agus berkata-kata Pak, gak ada hasilnya. Belum, bukan tidak ada hasilnya. Belum, tapi akan jadi. Ada waktu yang harus kita tunggu, ya, tapi pasti jadi. Pada waktu kita percaya, kita berkata-kata, maka jadi. Amin. Ayo cari Tuhan, connect-lah Tuhan terus menerus. Pada waktu engkau connect, Tuhan akan berbicara. Iman timbul dari pendengaran yang mana? Bukan di sini, pendengaran yang di sini. Di rohmu. Bukan pendengaran di telinga jasmani kita, di roh kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pada waktu kita connect, pada waktu kita terus berdekat dengan Tuhan, Tuhan berbicara, kita percaya, kita berkata-kata, kita akan menerima. Amin. Semakin engkau terus connect sama Tuhan, maka engkau akan semakin lihat, semakin cepat itu semua terjadi dalam kebaikan Tuhan. Saya baru terima kesaksian 2 minggu yang lalu.
Sebetulnya kejadiannya sudah lama. Suatu hari di tengah saya sedang penyembahan, muncul satu nama itu. 3 bulan yang lalu lah ini. Saya sedang nyembah, tahu-tahu muncul satu nama. Terus saya WA dia. Ini pendoa. Pendoanya teman-teman pendoa yang ada di Surabaya. Dia pendoa, tapi dia juga guru bahasa Inggris. Jadi seharian dia jadi guru bahasa Inggris, kemudian setelah itu dia pelayanan. Dan dari beberapa tim doa yang teman-teman doa yang saya punya ini yang paling bisa lihat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sama dia ini seperti lihat film perang. Karena dia masuk ke rumah itu bisa langsung lihat gitu. Ini ada apanya, oh ini ada ini, oh ini ada ini. Bisa lihat gitu tuh. Nah, dia bisa lihat dan dia tinggal matahkan, usir dan sebagainya seperti itu. Nah waktu itu 3 bulan yang lalu saya sedang nyembah, tahu-tahu muncul nama dia. Saya muncul nama dia, terus Shalom, apa kabar sister, saya bilang gitu. Terus dia jawab baik, bla 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 bla. Terus saya cuma ngomong, aku minta rekeningmu, saya bilang gitu. Saya doa ngapain ya Tuhan ya. Terus aku minta rekeningmu. Terus dia kasih nomor rekening. Kasih nomor rekening itu saya masih doa. Tuhan aku mau nabur berapa sama orang ini. Saya enggak tanya yang lain-lain, dia kerja dan bagaimana saya enggak tanya. Dia cuma ngomong aku kemarin ministry di sini, ministry di sini. 3 bulan yang lalu. Kemudian Tuhan taruh satu angka ke hati saya, kemudian saya transfer ke dia. Selesai saya transfer ya sudahlah. Nah 2 minggu yang lalu dia telepon saya. Dia cerita. Brother dia, bro, ya, apa kabar? Baik, saya bilang gitu. Terus dia cerita, kamu masih ingat enggak kamu nabur ke saya? Oh iya, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, saya di 3 bulan yang lalu, di tengah saya doa, Tuhan suruh saya nabur ke persekutuan doa itu. Persekutuan doa mana? Dia sebut namanya, oh iya itu punya temanku, saya bilang gitu, saya kenal orang itu. Di persekutuan doa itu perlu kursi. Dan Tuhan taruh di hati saya nabur 1 juta. Bapak Ibu, uang 1 juta buat seorang guru banyak. Betul ya Seno? Guru, semualah. Dia tabur 1 juta itu ke persekutuan doa itu. Terus dia bilang ini, aku nabur 1 juta bro, gak sampai 30 menit duitmu masuk ke rekening saya. Saya ini sampai gila ya. Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Amin. Saya dengar kesaksian itu, Tuhan terima kasih. Apa yang ada di tanganku boleh memberkati dia. Tapi di sisi yang lain saya juga lihat, firman itu ya dan amin. Dia nabur, pasti no way. Amin. Akhir ini, yang Tuhan taruh di hati saya adalah seperti ini. Mari doa, tanya sama Tuhan. Sebentar lagi kan Desember. Tuhan taruh di hatimu berapa untuk kamu tabur yang belum pernah kamu tabur selama hidup ini. Loh Pak, aku duitku kurang. Percayalah, dia Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dia tetap Jehovah Jireh buat kita semuanya. Masih 2 bulan kan akan habis. Cari Tuhan, tanya Tuhan, akhir tahun kamu mau nabur berapa, dan buat itu jadi janji imanmu. Dan lihat, saya mau dengar kesaksian dari Bapak Ibu semuanya. Kan tidak mungkin ya bersaksi di sini, tapi saya mau dengar dari kesaksian di komsel-komsel yang ada. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Percayalah pada waktu engkau nabur, Tuhan bikin pelipat gandaan dengan ajaib dan luar biasa. Amin. Buat siapa? Buat kita semuanya. Mari ambil waktu, tanya Tuhan. Tuhan taruh berapa angka di hatimu. Dan Tuhan ngomonglah, Tuhan akhir tahun aku akan nabur segini. Mulai tetap kerja seperti biasa, perkatakan firman, nyembah Tuhan, tetap lakukan itu, tetap connect itu. Percayalah hari ini mungkin sing kamu mau tabur itu belum ada, tapi Tuhan bisa sediakan itu selama beberapa hari ini. Amin. Saya kan beberapa waktu lalu pernah sampaikan di sini, ada benih yang untuk kita makan. Kita berkata cukup, tapi juga ada ekstra, di mana kita mesti nabur. Ada benih yang harus kita tabur. Ayo doa,
Saya rindu ada breakthrough, saya rindu ada sesuatu yang ajaib, saya rindu ada sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Amin. Saya ngalami apa yang ingin engkau tuai ditentukan oleh apa yang ingin engkau tabur. Pada waktu engkau ingin menuai mangga, maka taburlah benih mangga. Kalau kamu ingin nuai mangga tapi kamu nabur jagung, ya keliru. Benihnya harus dicabut. Hari ini Bapak Ibu kalau hidupmu kacau, hidupmu semrawut, maka engkau harus cabut benih-benih yang buat semrawut itu. Saya enggak tahu apa. Tapi kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu, engkau harus cabut. Jangan salahin Tuhan. Benih ini muncul, tuan ini muncul karena apa? Karena engkau sedang tanam benih yang kacau ini. Mau mangga ya tanamlah benih mangga. Mau mangga tapi nanamnya jagung ya enggak bisa. Kita mau nuai apa ya kita tanam apa. Amin. Saya ngalami sekian tahun yang lalu. Saya belum punya rumah. Jeffrey itu tahu. Saya beliin rumah. Ya Chef. Saya belum punya rumah, tapi saya beliin rumah. Beliin rumah ke seseorang. Dia perlu, saya bayarin. Pak, aku perlu rumah ini. Saya bayarin waktu itu. Sekian tahun kemudian dia baru bayar saya. Kalau dia mau duit, saya untung sedikit. Tapi karena saya toko emas, maka hitungan saya mesti emas. Waktu itu saya ngeluarin sekian ratus gram, enggak sampai kilo lah. Sekian saya keluarin. Tapi pada waktu saya terima duit cashnya di hari itu, saya beliin, saya enggak dapat itu. Saya enggak dapat, Pak. Jadi kalau ngomong emas saya rugi. Tapi ngomong duit, di mata teman saya ini dia lihat, aku sudah ngasih banyak daripada harga yang ada. Tapi saya tidak permasalahkan, karena saya tidak ada pikiran untung rugi, saya cuma nabur aja. Saya tabur rumah. Dan saya nuai rumah. Sekian waktu kemudian. Saya beli rumah Gelatik dulu atau rumahmu dulu ya, Chef ya? Kelihatannya Gelatik dulu ya? Iya. Setelah saya nuai rumah. Sampai rumah yang ditempati sama teman-teman siaran radio, saya tidak pernah nawar rumah itu, kalau kata gini, kalau orang nawarnya per meternya 5 juta gitu ya, saya enggak pernah nawar 4 juta itu enggak pernah. Saya nawar itu paling 2,5, 3 juta ya. Ya memang tak tawar seperti itu, termasuk yang dipakai Jeffrey di radio itu. Itu saya nawar 3 juta kok enggak salah itu. Dan saya biarin, setahun itu saya biarin. Waktu itu saya sedang ada di mall, anak-anak saya sedang di hypermart, saya sedang di luar itu. Waktu saya sedang di luar, tahu-tahu ada sentuhan di hati saya, telepon dia. Saya telepon orang ini, ya saya karena dia muslim ya saya assalamualaikum dan sebagainya. Terus saya ngomong bla 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 bla, terus dia ngomong lagi, Pak, rumahku ya apa? Berani. Loh lah ya yang kemarin itu. Gitu. Terus dia bilang, saya sudah mau deal Pak sama orang lain. Ya terserah Bapak, saya santai aja, kalau boleh ya tetap seperti itu. Ya Pak, saya rundingan dulu sama istri. Gak sampai seminggu dia telepon saya, ya wis Pak, deal Pak. Ketemu ya di Madiun di bank, oke. Saya enggak ngerubah, saya nawar cuma di separuh lebih sedikit. Semuanya seperti itu rumah yang saya beli itu. Hari ini saya beli rumah lagi. Saya ngomong sama Jeffrey, saya mau lihat nuai. Saya habis beli rumah untuk seseorang. Saya mau lihat, saya mau nuai. Saya beli tanah di luar pulau, 4.000 meter persegi buat sekolah. Saya ngomong sama Jeffrey, saya mau nuai lebih dari 4.000. Di tengah saya doa, Tuhan taruh di hati saya buat Elim, Pak. Dan saya ngomong, aku klaim Tuhan, lebih dari itu, dari 4.000. Kalau Bapak Ibu bisa baca di perumpamaan tentang tanah yang baik, tanahnya sudah baik, tapi nuainya berapa? Cuma 30, 60, 100. Belum tentu bisa nuai 100 loh. Saya tahu itu, tapi saya ngomong sama Tuhan, aku mau nuai Tuhan. Aku mau nuai tanah buat kota ini.
supaya dipakai buat kemuliaan Tuhan. Dan saya terus bawa doa, sama-sama lihat ya apa yang Tuhan kerjakan buat sekolah, buat yayasan di tempat ini. Saya tetap percaya ada kuat kuasa Tuhan yang bekerja, dan dia dan amin. Ayo praktek sama-sama. Saya beri contoh dan saya ngalami. Jeffrey pun juga ngalami hal-hal yang luar biasa. Kemurahan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa yang kita tabur, itu yang tuai. Kamu pengen nuai apa? Ya taburlah itu. Amin. Saya pengen nuai persediaan, maka saya tabur persediaan. Jeffrey bilang beberapa bulan yang lalu, termasuk kemarin dia bilang, kok ada orang anaknya salting ya, salting, tak beli no susu ya, dia bilang ini. Dia bilang, ya sudah tanya aja susunya apa ya, beliin aja. Saya bilang, saya sepakat sama dia, sediain buat keluarga ini. Ini keluarga Muslim. Ini enggak ya, satunya yang Muslim ya. Ini yang bukan yang Muslim. Kita sediain. Karena kita percaya pada waktu kita sediain buat keluarga ini, maka ada tangan Tuhan yang akan sediain buat kita. Ini terjadi sama seperti gravitasi tadi loh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Pak urip tuh kacau. Lah kamu nabur apa? Kamu nabur apa dari perkataanmu? Kamu nabur apa dari pikiranmu? Kamu nabur apa dari perbuatanmu? Pasti nuai. Tinggal tunggu waktu. Amin. Ayo pemain musik. Pagi hari ini saya 3, mari connect-lah terus sama Tuhan di setiap kehidupan yang kita alami. Yang kedua ada nabur dan nuai. Perkatakan, perbuatan kita hati-hati dimulai dari pikiran kita. Yang ketiga ada iman. Tanpa iman kita tidak akan bisa dapat apa-apa. Percaya, berkata-kata, kemudian bertindak, kita akan menerima. Amin. Percaya, berkata-kata, bertindak, kita akan menerima. Tanpa itu kita tidak akan terima apa-apa. Amin.